terutama jantung berdebar-debar. Itu pernah ngalamin karena kita tuh kecemasan dan asam lambung kita naik. Pada saat itu aku langsung EKG, ternyata di asam lambung. Kemudian banyak sekali yang nanyain ini ya. Ini adalah honey black garlic. Ini adalah madu bawang hitam. Ternyata ini bagus banget untuk kita pejuang asam lambung. Orang-orang pada saat pemulihan konsumsi ini bisa menambah daya tahan tubuh kita. Jadi kita nggak gampang capek, dan ini juga bagus untuk tekanan darah. Banyak sekali manfaatnya. Ini aku udah konsumsi 10 hari dan sudah sampai segini. Aku nggak langsung sharing ke kalian karena aku pengen tahu dulu nih khasiatnya apa sih di badan aku. Ternyata setelah aku konsumsi sebagus itu, dan ini bisa menambah nafsu makan, membuat kita nyenyak tidur, dan ini membuat kita semangat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. By the way, terima kasih banyak yang selalu hadir di live aku, dan juga terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Semoga kalian lekas sembuh juga ya, lekas pulih kembali seperti sedia kala. Terutama teman-teman dari Aceh, dari Malaysia yang selalu menyapa aku. Masya Allah, kalian luar biasa ya, mengikuti aku dari awal hingga saat ini. Sudah banyak yang sembuh juga. Aku senang, aku happy. Semoga teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku juga bisa sembuh ya, dan bisa aktivitas lagi. Dan yang baru datang, selamat datang. Jangan lupa subscribe aku agar video-video ini bermanfaat juga untuk orang banyak. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, seputar pengalaman aku, dan juga akan membahas beberapa pertanyaan kalian. Tapi sebelum lanjut, aku bakal spill dulu ya, karena dari kemarin tuh banyak sekali yang nanyain terkait madu ya, honey black garlic. Ini adalah atau madu bawang hitam ya, madu bawang tunggal. Ini banyak sekali yang nanyain aku, terutama di TokTok, dan juga ada yang WA aku. Bunda tolong bahas dong, pernah nggak sih konsumsi madu bawang hitam? Ini bawang hitam tunggal, dan ini dikonsumsi oleh aku sama suamiku ya. Ini udah habis ya, udah hampir habis. Jujur ini aku baru beli satu. Kenapa? Saking banyaknya yang nanya, dan juga aku itu penasaran kira-kira aman gak sih buat kita. Nah, jadi itu ada komposisinya di sini ya. Ini adalah terbuat dari madu hutan dan juga fermentasi bawang hitam tunggal. Apakah boleh dikonsumsi oleh kita berjuang asam lambung? Nah, karena ini kan rasanya itu asam manis, ada manisnya, ada sedikit asamnya, namanya juga fermentasi ya. Jadi aku saranin ke kalian kalau mau konsumsi ini 1 jam setelah makan. Bunda konsumsi nggak? Jujur aku konsumsi, tapi nggak setiap hari, dan ini ternyata khasiatnya tuh bagus banget sama badan kita. Buat kalian nih yang saat ini sering capek, sering merasa kelelahan, atau suka mager-mageran, wajib banget cobain ini, karena ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Yang tadinya mager, malas gerak, malas-malasan, baru juga jam 10 udah nguap-nguap, udah capek, konsumsi ini seharian gak akan berasa capek. Ini aku buktikan sendiri, suamiku juga itu tadinya dia tuh sering ngeluh capek banget, jalan beberapa langkah itu karena memang suamiku udah sakit lama ya. Jadi kadang kalau jalan jauh itu kadang sakit ya, di sebelah paha sebelah kirinya itu kan memang dia ada gangguan ya, masih stroke ringan. Jadi setelah aku rutinin konsumsi ini, dia tuh udah bisa masak, udah bisa nyuci, udah bisa jalan jauh. Pernah ke puskesmas, jaraknya sekitar 1 kilo, dia tuh bolak-balik jalan kaki. Aku aja kaget, ternyata ini sangat ampuh banget ya, karena memang khasiatnya itu bagus untuk hipertensi, darah tinggi, kemudian bagus juga untuk tekanan darah. Selain itu juga ini bagus untuk pencernaan dan bagus untuk lambung. Pada saat aku beli honey black garlic ini, aku nanya dong ke yang punya produk, ini beneran aman untuk lambung? Aman kak, ini bagus, malahan ini bisa membantu pemulihan asam lambung. Setelah aku coba, pada saat itu aku cobanya malam hari ya, habis makan malam aku coba, itu ada madu-madunya gitu loh, ada madunya. Ini aku pakai sendok biasa aja ya, dan ini tuh ada bawang tunggalnya. Ini maksud aku beda banget dengan
madu yang lain. Jadi ini khasiatnya juga luar biasa karena ada bawang tunggalnya di dalamnya. Dan kalau kita udah konsumsi ini, nafsu makan kita meningkat, tidur kita pules, dan tenaga kita tuh lebih ekstra lagi. Yang tadinya suka malas-malasan. Jadi kalian boleh cobain, menurut aku ajaib ya. Aku mau nyobain ya. Ini udah tinggal sedikit gini guys. Itu kayak gini, tapi nggak ada rasa bawang itu, nggak ada. Malahan enak, kayak apa ya, permen apa gitu. Ini bagus untuk pencernaan. Ini aman untuk lambung, nggak apa-apa. Tapi untuk menjaga-jaga, kita konsumsinya itu 1 jam setelah makan. Dan ini kemarin aku cerita ya sama penjualnya, aku tuh ada riwayat GERD kak, ada riwayat gastritis, beneran aman nih. Aman kak, ini udah banyak yang beli, dan pada saat orang-orang pemulihan itu konsumsi ini. Dan itu sangat membantu kak, karena ini juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Aku buktikan nih, aku konsumsi udah hampir 10 hari ya, karena konsumsinya sekali sehari. Ternyata beneran ngefek banget di badan aku. Ini enak banget. Aku tuh kemarin kehujanan mulu ya. Di Jakarta itu kehujanan mulu, aku 3 hari berturut-turut. Aku tuh kalau udah makan ini nggak berhenti. Aku kehujanan 3 hari berturut-turut. Teman-teman aku tuh pada pilek, pada radang. Aku alhamdulillah nggak sama sekali. Ini enak banget. Kalian boleh coba. Tapi kalau masih ragu, konsumsinya 1 jam setelah makan. Buat kalian yang punya riwayat darah tinggi, yang rendah, darahnya rendah, kemudian yang HB-nya rendah, saran aku konsumsi ini. Ini tuh banyak banget manfaatnya ya. Aku tuh sampai minta brosurnya kemarin ya, saking nggak percayanya. Ini ada manfaatnya, di sini ada sejuta manfaat. Sumber antioksidan, nutrisi bergizi bagi ibu hamil dan menyusui. Ini juga meningkatkan produksi ASI ya. Kemudian ini bagus juga untuk suami istri. Ini juga bisa meningkatkan stamina untuk suami istri yang misalnya ya kok kayak nggak ada gairah gitu. Ini sangat membantu banget. Kemudian ini memperlancar haid dan juga membantu menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah stroke dan serangan jantung, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengatasi pneumonia, memelihara kesehatan, membantu meringankan daya tahan tubuh. Ini banyak banget, kalian wajib punya sih ya. Ini aku nggak endorse loh, aku beli sendiri. Karena aku tuh kemarin ya lihat reviewnya tuh di Tok banyak sekali. Makanya aku buktikan, aku mau konsumsi dulu deh. Aku nggak berani langsung review. Makanya udah segini baru berani aku review. Aku konsumsi sendiri dulu sama suamiku. Alhamdulillah memang bagus banget. Badan aku tuh nggak berasa capek. Dan tadinya kan tensi aku itu rendah ya. Setelah rutin konsumsi ini, karena makan aku juga banyak dan juga konsumsi air putihnya itu lumayan. Kemudian aku tidurnya itu pules, nggak gampang capek. Alhamdulillah saat ini membaik. Ini link pembeliannya aku cantumkan di bawah sini ya, di description. Jadi buat kita yang lagi berjuang asam lambung ataupun yang saat ini udah pulih tapi sering capek, boleh coba ini. Ini nggak apa-apa. Kecuali bawang tunggal yang hitamnya itu aku nggak nyaranin, karena itu ada asam-asamnya, namanya bawang ya. Tapi kalau madunya aku saranin, karena ini aku udah konsumsi ini udah hampir 10 hari, alhamdulillah udah segini. Dan suamiku bilang habis itu beli lagi ya. Ini lumayan juga sih harganya, sekitar 90 ribuan. Nanti aku cantumkan di bawah sini ya. Nah kita lanjut ya, terkait pertanyaan kalian atas nama Cooking Aza. Assalamualaikum bunda, bunda dulu pernah sensasi debar-debar? Nggak pernah. Jadi aku tuh kalau misalnya udah cemas, apalagi habis mimpi buruk, kecapean atau kurang istirahat, anxiety aku muncul, pasti ngalamin debar-debar, kayak debar kencang banget ya. Aku tuh takut banget, Masya Allah. Dan itu pernah aku ngalamin subuh-subuh ya, pagi pas bulan Ramadan. Dan aku tuh takut banget di situ. Aduh, aku kenapa ya? Karena memang aku dari riwayat asam lambung, dan keesokan harinya saking takutnya aku langsung periksa ke dokter. Dan di dokter aku langsung direkam jantung ya, EKG. Alhamdulillah semuanya normal. Ternyata setelah diperiksa lebih lanjut dari lambung. Dari lambung karena awalnya aku cemas, ya mimpi buruk, bangun. Dari situ aku takut sendiri, ke kamar mandi takut. Dan
Luar biasa banget sensasinya, kayak detaknya tuh kencang banget. Caranya, kalau kita udah ngalamin ini, tenangkan pikiran, duduk, kemudian minum air putih, tarik nafas, atur nafas, hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Kalau misalnya masih cemas aja, jangan menyendiri. Kalau misalnya tengah malam, bangunin orang-orang sekitar kalian. Kalau di siang hari, berbaur sama orang-orang terdekat, ataupun lagi di kantor, berbaur sama orang-orang sekeliling kalian agar cemas itu nggak makin parah. Ya. Jadi jangan takut, itu hanya sensasi asam lambung. Nah, kemudian ada yang kebas atas nama Rapi Sweet. Bun, sekarang aku jarang ngerasain sensasi, tapi kesemutan dan kebas, apakah efek asam lambung? Kesemutan itu biasanya perdarahan darah kita nggak lancar ya. Jadi sering gerak juga, sering terapkan olahraga, dan stretching aja. Yang penting kita itu melakukan olahraga bisa 15-20 menit lah ya. Sehari, nggak usah berat-berat. Jalan aja ringan, stretching atau treadmill. Sama konsumsi vitamin ya, bisa konsumsi ini atau bisa konsumsi Neurobion Forte, itu bagus ya, vitamin B12 atau vitamin B kompleks. Bunda, aku itu kalau olahraga tiba-tiba sesak. Nah, jangan dipaksain. Olahraganya yang ringan aja ya, kayak berjemur di matahari pagi. Kalau nggak sanggup jalan, udah duduk aja di matahari pagi. Yang penting kita tuh kena udara ya. Udara pagi tuh bagus ya, vitamin D. Apalagi kalau misalnya mataharinya baru naik ya, kayak 6:30 atau jam 7 tuh bagus banget nih menurut aku. Atas nama Yulianti, Bun, busui kan kurang tidur terus. Solusinya, Bun, biar nggak kambuh karena kurang tidur. Nah, jadi untuk busui saran aku atur jadwal ya. Busui ini aku paham, aku juga pernah menyusui. Jadi kita itu pertama yang harus diperhatikan adalah menu makanan kita. Karena apa? Busui itu bawaannya lapar terus karena kita kan menyusui terus ya. Jadi kita harus atur jadwal makan kita. Biasanya nih busui dikit-dikit makan, jangan kan 3 jam sekali. Biasanya nih aku dulu 2 jam sekali dan selalu stok cemilan. Makannya apa, Bun? Bisa nasi, bisa diganti nasi merah, nasi putih, ataupun diganti kayak umbi-umbian, itu nggak apa-apa kalau cocok. Tapi kalau misalnya nggak cocok, nasi aja, nasi putih, nasi merah, atau oat boleh. Untuk sayurnya aku saranin yang berkuah-kuah ya, kayak sayur bening, kayak katuk, ataupun kelor, itu bagus banget untuk ASI, untuk memperlancar ASI. Nah, ini juga bagus untuk busui ini, meningkatkan produksi ASI. Jadi teman-teman, saran aku usahakan tidur siang. Kan si kecil juga tidur siang ya. Jadi kalau misalnya si kecil lagi tidur siang, kita sempatin waktu kita untuk tidur siang. Nah, misalnya makanya kita harus atur jadwal. Bangun paginya jangan kesiangan. Biasanya nunggu anaknya bangun baru bangun juga. Kita itu seorang ibu harus benar-benar bisa mengatur waktu, disiplin. Bangunnya ya, ibu Sui itu bangunnya biasanya jam 4:30. Jadi anaknya sekecil masih tidur, kita itu udah siapin bekal untuk suami misalnya, anak-anak sekolah. Habis itu udah siap semuanya, kita mandi. Dan biasanya ya, kalau aku pribadi, sebelum menyiapkan orang lain sarapan, aku makan dulu. Karena apa? Karena aku ada riwayat asam lambung. Orang rumah aku itu udah pada ngerti. Jadi sebelum kerjain apapun di pagi hari, aku harus diisi dulu perutnya. Makanya aku bangun itu 4:30. Pada saat bangun pagi, aku minum air putih, lanjut aku masak tepung gerut sama kadang nyolokin nasi. Setelah tepung gerut aku matang, aku udah mandi, aku sarapan dulu nih pakai tepung gerut. Nah, dan nasi aku kan colokin, masak nasinya, matang nasinya, aku langsung makan nasi. Setelah itu aku baru siapin kayak bekal anak dan sebagainya. Jadi kalau mengerjain sesuatu itu harus makan dulu. Kalau anak kecilnya udah bangun, itu kan kita udah kenyang. Jadi nggak perlu lagi mikirin, aduh sarapan apa nih. Jadi ayolah atur waktunya, harus sedisiplin mungkin agar kita juga tidurnya cukup, makannya juga teratur. Bisa pintar-pintarnya kita mengatur waktunya ya, karena mama-mama juga pasti udah punya pengalaman lah, apalagi kalau misalnya udah anak kedua atau anak ketiga pasti udah bisa lah ya. Apalagi kita misalnya yang ada riwayat asam lambung, jangan sampai kosong perutnya, sama tidurnya itu ya harus cukup. Nah, aku juga dulu waktu busui wajib banget tidur siang, karena kalau nggak tidur siang itu bawaannya lemas, capek, kambuh terus asam lambung kan. Karena apa? Kita kecapean, kurang tidur, dan kita itu kan
selalu menyusui. Jadi apapun yang kita makan pasti bawaannya kayak lapar terus. Makanya sediain cemilan banyak loh yang bagus untuk busui. Kayak dari Mom Uung itu bagus. Cari juga kayak susu yang bagus untuk busui, juga bisa konsumsi itu ya. Sama tidurnya juga harus cukup. Haryanti Dewa Bun, aslam naik mulut tiap hari ada sensasi perut aman, tapi sensasi selalu hadir di dada sampai kepala. Nah, jadi kalau misalnya asam lambung masih sering muncul, perhatikan makanannya ya, menu-menunya, kemudian habis makan jangan langsung tidur. Terapkan pola hidup sehat. Kalau perutnya aman itu berarti hanya dari faktor pikirannya aja. Jadi lakukan relaksasi, meditasi, jangan selalu menyendiri, jangan selalu memikirkan hal yang tidak menyenangkan ya, atau hal yang buruk. Jadi overthinking agar menjauh gimana? Kita berbaur sama orang positif, kita lakukan hal yang positif, olahraga, lakukan meditasi ataupun relaksasi agar kita selalu overthinking itu selalu nggak muncul. Jadi yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang positif aja. Aku tuh dulu selalu olahraga dan gabung di komunitas-komunitas lari, jogging, yoga, kemudian aku ikut kajian-kajian. Itu alhamdulillahnya menenangkan pikiran aku dan aku merasa nggak sendirian. Jadi aku have fun aja, alhamdulillahnya dibantu sama itu. Kemudian pikirannya juga harus dikontrol ya. Makanannya juga harus diperhatikan, hindari makanan yang berminyak, pedas, gurih, kafein, soda dan lain sebagainya. Sering anyang-anyangan. Nah, sering anyang-anyangan ini karena aku juga pernah ya. Jadi karena kita juga mungkin konsumsi obat-obatan, jadi kita banyak minum. Jadi pertama, jangan tahan-tahan pipis, perbanyak konsumsi air putih. Kalau kita konsumsi air putih itu kan air kencing kita bakalan keluar plong sekalian ya. Tapi kalau misalnya kurang pipis itu nanti bakalan kayak anyang-anyangan. Aku nih kalau lagi anyang-anyangan itu konsumsi air putih yang banyak. Kemudian biasanya aku kompres nih di bawah pusar. Karena di situ kayak sakit dan agak keras gitu. Karena dulu aku tuh banyak minum, kemudian kadang suka nahan pipis. Ternyata teman-teman aku yang udah sembuh juga ngalamin. Jadi asam lambung itu juga bisa menekan kandung kemih kita. Ini pengalaman aku dan pengalaman teman-teman aku. Jadi kita harus perbanyak konsumsi air putih, jangan tahan-tahan pipis, sama jangan terlalu lama duduk. Jadi aku tuh kalau lagi kerja di kantor biasanya duduk 2 jam, berdiri lagi, ke kamar mandi, perbaiki kerudung dan sebagainya. Agar pinggang itu juga nggak capek. Ya, jadi kita pintar-pintarnya kita lah mengatur, karena yang mengetahui kondisi perasaan yang di badan gitu hanya kita. Jadi kalau misalnya udah mulai nggak enak, ya aku cari kayak udara segar, kadang turun ke bawah, kadang nyari cemilan dan sebagainya. Kayak gitu ya teman-teman. Terima kasih yang selalu bertanya dan terima kasih juga yang selalu setia nonton video-video aku. Aku saranin kalian konsumsi ini bagus banget untuk lambung, wajib stok di rumah, konsumsinya 1 jam setelah makan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.